Almost no sound. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a taste of heaven. Oh, 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 oh. You the fire in the morning, you're the cool in the evening, the bread in my soul, the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a taste of heaven. Oh, 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 open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a taste of heaven. Oh, 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 oh.
next song adalah By the Grace of God. Saya jadi teringat satu cerita di mana ada satu perempuan yang sakit pendarahan. Mungkin masih ingat ya, ceritanya ada di Markus 5 ayat 25 sampai 34. Itu berbicara tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 13 tahun.
waktu dia mendengar kabar tentang Tuhan Yesus datang, terus dia langsung mengambil keputusan untuk menjamah jubah Yesus. Karena dia berpikir, ini orang hebat. Kalau dia jamah jubah Tuhan Yesus itu, pasti dia sembuh. Karena dia sudah mendengar banyak kesaksian betapa hebatnya Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dan melakukan banyak mujizat. Gitu. Jadi waktu dia mendengar itu, dia tidak menunda-nunda kesempatan itu. Dia mengambil keputusan sekarang saatnya. Sekarang ini saatnya, karena dia tahu masa depan dia adalah saat ini. Masa depan dia adalah waktu dia menjamah Tuhan Yesus. Menjamah jubahnya. Karena dia nggak berpikir yang lain. Dia udah melakukan segala sesuatu. Selama 13 tahun dia sudah melakukan segala cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Tetapi dia tidak bisa. Malah semakin buruk keadaannya. Karena itu waktu dia dengar Tuhan Yesus datang, dan dia sudah mendengar sebelum-sebelumnya bahwa Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat, dia mengambil keputusan. Saat ini juga. Tidak ada dia nggak berpikir, nanti aja deh, nunggu kalau pas Tuhan Yesus datang pas lagi sendiri, atau mungkin kalau nunggu kalau dia mungkin lebih baik lagi. No, dia hanya berpikir mengambil keputusan saat ini, sekarang juga. Mumpung ada Tuhan Yesus, dia ambil keputusan. Dan untuk dia melakukan sampai dia bisa menjamah jubah Tuhan Yesus itu bukan perkara yang gampang. Karena saat itu yang namanya pendarahan, tanda kutip, adalah penyakit yang boleh dibilang itu najis di zaman itu. Jadi kalau ada orang kena dia, orang jadi najis. Jadi nggak mungkin ada orang yang mau dekat sama dia. Tapi dia mengambil keputusan. Karena apa? Karena dia tahu. Karena dia tahu. Karena dia sadar. Karena dia mau melakukannya. Bukan apa ya? Bukan mau nggak ya? Ntar terjadi perubahan nggak ya? No, dia nggak mau ngambil sikap itu. Dia sikapnya adalah dia tahu siapa Tuhan Yesus, meskipun dia baru dengar, tapi dia mengambil keputusan sekarang juga. Saya harus ketemu dia, harus menjamah jubahnya. Dan yang lebih hebatnya lagi, waktu dia menjamah Tuhan Yesus, jubahnya Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Haleluya. Dia terjadi kesembuhan. Bahkan bukan perkara yang mudah untuk dia menerobos segala rintangan. Nah, itu waktu saya dengar persisnya tanggal 3 Januari 2021 di Jember, di kota Jember, Jawa Timur, di session kedua, Touching God. Dan firman itu masuk, saya menerima firman itu masuk ke dalam roh saya, menjadi bagian dalam hidup saya yang gak mungkin diambil oleh siapapun. Yang menjadi bagian dalam hidup saya itu menjadi rema, menjadi kehidupan buat saya. Sehingga saya mengambil sikap adalah, yes Tuhan, saya mau itu, saya mau perubahan itu, saya mau sekarang, saya gak mau menunda lagi. Itu yang saya lakukan. Dan saya bersyukur bahwa saat itu 3 Januari saya mengambil keputusan itu. Sehingga perubahan hidup terjadi buat hidup saya. Saya berharap saat saudara mendengar ini, jangan menunda lagi. Kenapa saya bilang itu? Karena kesempatan itu hari ini. Kita gak pernah tahu hari esok kayak apa. Tapi kesempatan hari ini, kita tahu Tuhan Yesus kita seperti apa. Dia dahsyat dan ajaib. Dia itu Tuhan kita yang menebus dosa kita. Dia turun ke dunia menebus dosa kita. Yohanes 3 ayat 16. Dan bahkan
Dia bukan cuma menyelamatkan hidup kita. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu bukan terjadi nanti. Hidup yang kekal itu terjadi hari ini. Di saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah kita menerima kehidupan yang kekal. Dia memberikan kehidupan yang sempurna. Kenapa saya bilang kehidupan yang sempurna? Karena Tuhan Yesus nggak memberikan kehidupan di saat dia belum menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Apa yang Bapa mau dia lakukan. Yaitu apa? Menebus dosa setiap manusia. Tapi justru setelah dia menyelesaikan semuanya, kesempurnaan manusianya, yang dia sudah, istilahnya yang joy, bahasa ininya, zoe itu kehidupan manusia yang unggul. God likes life. Itu unggul, sempurna. Dia nggak memberikan pada saat masih dalam anak-anak, no. Tapi dia memberikan kehidupannya. Spirit of Christ dia berikan kepada kita perfect waktu dia sudah menyelesaikan semuanya. Sampai dia mati di kayu salib, sampai dia mengambil kunci kerajaan maut dan menyerahkan kepada Bapa penebusan untuk kita dan saya. Anda dan saya. Jadi sekarang, bukan nanti. Kalau kehidupan sekarang ini baik-baik, bukan berarti kita menundanya. Jangan menunggu sampai keadaan memburuk baru kita mengambil keputusan. Perubahan hidup bisa terjadi selama kita masih hidup. Selama tubuh ini masih kita miliki, masih ada roh yang hidup dalam kita. Kita pasti bisa mengalami perubahan hidup. Tetapi perubahan hidup itu terjadi di saat kita terkonek akurat dengan Kristus, dengan orangnya Tuhan. Saya sangat bersyukur saya menemukan orang tua rohani, yaitu Papa Didi dan Mama Tatin, yang menjadi Papa dan Mama rohani buat saya bersama keluarga. Saya sangat bersyukur karena mereka peduli akan pertumbuhan rohani saya. Dan saya sangat bersyukur itu. Terima kasih. Sebelumnya mungkin kita berdoa sebelum Pastor Meki, suami saya, memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami. Kami minta hikmat-Mu, kami minta Tuhan pertolongan-Mu. Untuk kami mengerti setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena yang penting buat kami bukannya spirit of things. Bukannya spiritual things, tapi spiritual life. Yang kami butuhkan bukannya head of knowledge, Bapak. Yang kami butuhkan adalah impartasi kehidupan. Karena waktu kami menerima kehidupan itu sendiri Tuhan, hidup kami akan berubah. Terima kasih Tuhan untuk the power to change life yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapak. Bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam kerajaan and shalom. Sekarang kita beribadah dalam Strategic Hours, New Dimensions. Bersama gereja yang tidak lazim, Unusual Church, di Desire of All Nation USA. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau tetap sama dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun, betul? Tapi kenyataannya itu terjadi dan terus berlangsung, betul? Kenapa? Ada yang bilang karena tidak ada kesempatan untuk berubah. Sulit. Maunya sih mau, tapi bla 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 bla, betul? Nah, sebenarnya secara fisik pun kita mengalami perubahan. Contoh, warna rambut kita, kekuatan, kemampuan, dan sebagainya. Seharusnya demikian juga dengan hal rohani kita. Karena kita adalah manusia roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh, betul? Yes. Ulangi, karena kita adalah
kita adalah manusia roh manusia roh yang mempunyai jiwa mempunyai jiwa dan tinggal dalam tubuh. yang tinggal dalam tubuh. Nah, mau berubah? Yes. Nah, jika kita tidak mau berubah, dunia, jika saya bilang dunia, itu artinya bicara soal sistem atau keadaan yang terjadi. Kalau kita tidak mau berubah, dunia akan terus dan tetap berubah, betul? Yes. Maka, jika kita tidak berubah, maka kita akan menjadi orang yang antik. Katakan antik, Antik. yang harus disimpan di museum. Betul? Ya. Karena hanya barang antik yang tetap dipertahankan supaya tidak berubah. Ya. Nah, dalam Roma 12 ayat 2, Mam nanti siap-siap dalam Roma 12 NLT-nya atau MP-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh beberapa budi kita. Sehingga dengan demikian, kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Yes. Lihat, perubahan yang terjadi itu meningkat. Ada suatu progresif. Amin. Katakan progresif. Progresif. Karena apa? Dengan demikian kita bisa tahu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Wow. Coba Mam, baca dalam ininya, NLT versionnya. Romans 12 verse, Ya. verse 2. Don't Mhm. copy Ya. the behavior Mhm. and customs of this world, Oh ya. but let God transform you into Mhm. a new person by changing the way you think. Mhm. Then you will learn to know God's will for you. Mhm. This is good and pleasing and perfect. Don't copy the behavior and custom of this world. Because we will learn to know God's will Yes. for us, for you, which is good and pleasing and perfect. Coba amplifiernya, Mam. Amplified. Biasaan amplifier itu untuk radio. Amplified, ya, amplified, Mam. And do not be conformed to Do not this be world conformed to this world. any longer Mhm. with its superficial values and customs. Ya, But be transformed and progressively changed. see, progressive change, progresif. Perubahan itu ada progresif. Yes. Aha. As you mature spiritually Mature spiritually. by the renewing of your mind, Aha. focusing on godly values Yes. and ethical attitudes, Mhm. so that you may prove Mhm. for yourself what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Next message. Dikatakan bahwa progressive change on apa? Focusing on godly values and ethical attitude, so that you may prove for yourself what will of God is that which is is good and acceptable and perfect in His plan and purpose for you. Wow. Yang message-nya, Mam. So Dahsyat nih. here's Ya. what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, Mhm. eating, going to work, and walking around life and place it Mhm. before God as an offering. Oh ya. Embracing what God does for you is the best thing you Mhm. can do for Him. Don't become so well adjusted to your Yeah. culture that you fit into it without Mhm. even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Ya. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Mhm. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, Mhm. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Wow. Fix your attention on God. You will be changed from apa? From the inside out. Wah, the inside out. Sebab yang dari inside ke out itu yang lebih permanently. Yes. Sebab apa yang dari luar masuk ke dalam, apalagi masuk dalam pikiran jiwa kita itu nggak permanen. Katakan nggak permanen. Permanen. Ya, so
dan always dragging you down to its level of immaturity. Kalau kita simpan semua itu dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Sebab itu, God bring the best out of you, develop well-formed maturity in you. Coba terakhir yang dari TPT, Mam. TPT. Stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. Ya, ini saya pakai dari apps YouVersions supaya bisa comparisons antara satu version dengan version yang lainnya, sehingga menjadi satu kelengkapan. Kita melihat, bisa menyingkapi, dan juga dapat suatu revelation, suatu penyingkapan. Amin. Nah, katakan nah. Oleh sebab itu, kita perlu firman Tuhan dan Roh Kudus. Yes. Kita perlu apa? Firman Tuhan dan Roh Kudus untuk membantu kita mendewasakan manusia roh kita. Merubah dari kanal mind, yaitu pikiran kedagingan, menjadi apa? Mind of Christ. Kesukaan melakukan apa? Kehendak kita sendiri dirubah menjadi melakukan kehendak Tuhan. Nah, perhatikan, karena apa yang kita pilih biasanya didasari dengan apa yang kita suka, betul? Dengan perkataan lain, kesukaan kita menentukan pilihan kita. Sebab itu awasi kesukaan kita. Kita menyukai hal duniawi atau surgawi. Kita tidak bisa berkata, saya orang Kristen, tapi mau yang biasa-biasa saja. Saya katakan, maksudnya biasa itu yang bagaimana? Biasa kalau menghadapi masalah struggle, atau mendengar suatu berita yang tidak mengenakan gelisah, atau biasa Quran yang kita turun naik, kayak roller coaster, atau biasa bingung, menghadapi masa depan yang tidak tahu arah dan tujuan, atau biasa menjalani hidup yang mengalir saja. Saya katakan, bilang saya mau beritahu, yang biasa mengalir itu, biasanya ke arah pembuangan atau comberan, betul? Coba baca dalam 1 Korintus 9 ayat 26, dikatakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Katakan, saya punya tujuan dan tidak mau hidup sembarangan. Nah, jangan menyanyiakan hidup yang sudah Tuhan beri atau percayakan. Kenapa dipercayakan? Karena pada akhir hidup kita, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan, betul? Nah, coba kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Saya baca. Katakan demikian. Karena akan datang waktunya. Apa? Akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Apakah waktu itu sudah datang di antara kita? Memilih firman hanya yang cocok dan mengenakan hati dan perasaan kita saja. Saya mau katakan. Bilang saya mau katakan. Katakan apa? Karena saya belum katakan. Betul? Bukan suatu kebetulan saya mengenal kalian semua, atau kalian mendengar firman Tuhan ini, itu artinya maksudnya ada maksud Tuhan bagi kita untuk meresponinya. Amin. Coba baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Mau baca? Dapat? 2 Timotius 3 ayat 16. Boleh. Mainnya Inggris melulu nih. Oke. TPT, the Passion Translation. Ya. God has transmitted His very substance into every scripture. Every scripture, oke. So it is God breath. God breath. Will empower
empower you by its instruction and correction, Mhm. giving you the strength to take the right direction and lead you deeper into the path of godliness. Oke, yang pertama apa? Empower. Oke. Empower apa? Empower you by its instruction and correction. Empower. Kalau bahasa Indonesia mengajar. Terjemahan bahasa Indonesia itu mengajar. Yang kedua apa? Jadi dibilang bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar. Bilang mengajar. Mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketiga apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Ya. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yes. Katakan, mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Jika kita menolak salah satu dari keempat manfaat firman Tuhan di atas, berarti kita sudah menjadi bagian dari kata apa? Akan datang waktunya. Itu. Kalau kita menolak salah satu dari keempat manfaat dari firman Tuhan ini, tidak mau diajar, tidak mau dinyatakan kesalahannya, atau tidak mau diperbaiki kelakuannya, atau tidak mau dididik ke dalam kebenaran, ada salah satu aja kita nggak cocok dengan hal ini. Wah, firman Tuhannya mengajar saya, firman Tuhannya menegur saya, firman Tuhannya mendidik saya nggak mau. Nah, berarti kita sudah masuk dalam golongan yang akan datang waktunya. Saya mau katakan, Tuhan ada di mana-mana, betul? Ya. Tapi Tuhan tidak tinggal di mana-mana. Katakan, Tuhan tidak tinggal di mana-mana. Tuhan tidak tinggal di mana-mana. Coba baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 17. Ya, nanti Mam bisa baca dalam Amplified-nya. Saya baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kita. Katakan, bait Allah adalah kita atau kamu. Ya, 1 Korintus 3:16 dari Amplified, Mam. Amplified. Ya. 16 sampai 16 aja, boleh. Do you not know and understand that you, the church, Ya. are the temple of God, Ya. and that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually? Jadi Tuhan ada di mana-mana, tetapi Tuhan tidak tinggal di mana-mana. Dia hanya tinggal di bait-Nya. Ya. Nah, kita itu, tubuh kita adalah bait-Nya Tuhan. Yes. Di mana roh Tuhan tinggal dalam kita. Baik secara individually atau collectively. Kita adalah gerejanya Tuhan, baik secara individual atau secara collectively. Betul? Yes. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga hidup kita. Yes. Kenapa kita harus menjaga? Sebab seperti perubahan seperti tadi saya bilang katakan bahwa itu adalah kita akan dipertanggungjawabkan. Setelah hidup kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, seperti perumpamaan dalam talenta dalam Matius 25 ayat 14-30, terutama dalam ayat 15-nya dikatakan begini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Dengar, Tuhan tahu kesanggupan kita. Yes. Dan Tuhan tahu kita akan menjadi apa. Yes. Kita semua punya destiny yang telah Tuhan tetapkan. Tuhan tahu blueprint hidup dari setiap kita. Amen. Pertanyaannya, apakah bangunan yang kita bangun sesuai dengan blueprint-nya Tuhan? Bangunan hidup kita sebagai bait Allah, apakah dibangun sesuai dengan blueprint-nya Tuhan? Saya mau katakan. Saya mau katakan. Sekarang saatnya kita membangun hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau katakan tidak sulit untuk mengikuti kehendak Tuhan. Sebab dengan jiwa yang sudah ditransform,
maka pergumulan kita tidak berputar jatuh bangun dalam dosa lagi. Tapi sudah menemukan destiny kita, yaitu sama seperti Kristus. Yes. Yang kesukaannya apa? Melakukan kehendak Bapa kita. Menjadi Christ habit. Dalam Yohanes 4 ayat 34, dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan yang menyelesaikan pekerjaannya. Kita tidak melakukan kehendak Bapa karena kita tidak mengerti. Katakan tidak mengerti. Tidak mengerti. Kita hanya mendengar apa? Noise, bukan voice. Ya. Kita hanya mendengar apa? Noise, bukannya voice. Coba nanti Imam siapkan dalam apa? Yohanes 8 ayat 43 dalam versi IMPC, NLT, TPT, NASB. Coba lihat. Sekarang saya bacakan dulu dalam Yohanes 8:43 bahasa Indonesia. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Coba Mam. Dari versi apa? MPC atau Amplified Classic atau Amplified boleh. Amplified. Ya. Amplified Classic. Mhm. Why do you misunderstand what I say? It is because you are unable to hear what I'm saying. Wow. You cannot bear to listen to my message. Mhm. Your ears are shut to my teaching. Why do you misunderstand what I say? It is because you are unable to hear what I am saying. You cannot bear to listen to my message. Your ears are shut to my teaching. Menutup telinga kita. Kita tidak bisa mendengar, mengerti kehendak Tuhan, pesan Tuhan. Karena apa? Karena kita menutup telinga kita. Mungkin karena firman-Nya keras, tidak mengenakan telinga, atau mengganggu perasaan, dan sebagainya. Coba yang NLT, Mam. Ya. Why can't you understand what I'm saying? It's because you can't even hear me. Ya. Why can't you understand what I am saying? It is because you can't even hear me. Kita tidak bisa mendengar karena apa? Terlalu banyak noise atau berisik. Terlalu banyak yang kita dengar sehingga nggak jelas apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak bisa mendengar voice tapi noise. Benar? Coba dalam TPT, Imam. Why don't you understand what I say? You don't understand because your hearts are close to my message. Wow, kita tidak mengerti. Don't you understand what I say? You don't understand because your heart are close to my message. Menutup hati kita. Mungkin karena apa? Karena sombong. Maunya menuruti keinginan kita sendiri. Kita nggak mau disentuh hati kita. Pokoknya aku tetap aku. Beginilah aku, gitu katanya. Jadi menutup hatinya. Coba yang terakhir dari NASB, Mam. NASB. Ya. Why do you not understand what I'm saying? It is because you cannot listen to my word. Wow. It is because you cannot hear. You cannot listen. You cannot, ya, listen. Atau dalam, itu yang 2020 ya, NASB. Tapi dalam 1995, dibilang, you cannot hear my words. Artinya apa? Nggak bisa dengar sama sekali. Tuli. Nggak bisa dengar. Bagaimana kalau orang tuli nggak bisa dengar, bagaimana bisa mengerti? Sebab itu, katakan sebab itu, kita harus buka hati kita. Yes. Kita buka telinga rohani kita. Yes. Mau dididik, mau diajar. Tadi seperti dalam Timotius, ada 4 hal itu: menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Nah, Matius 4 ayat 19. Katakan begini, Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada 3 tahapan dalam hal ini. Itu apa? Ikutlah aku, follow me, kujadikan. Kujadikan. Artinya apa? Mau didisiplin. Dan kemudian apa? Setelah kita mau dididik, mau diperbaiki, maka kita akan mendapat assignment tugas kita sebagai waktu itu sebagai penjala kepada murid-murid yang pertama. Nah, begitu pun dengan kehidupan kita.
Kita harus, kalau kita mau ikut Yesus, jangan cuma sebagai follower. Karena ada sesuatu kepentingan tertentu saja. Tetapi kita masuk ke dalam lebih dalam lagi itu apa? Mau dididik, mau didisiplin hidup kita. Dikatakan dalam Yohanes bahwa anak yang kukasih, dia akan kuhajar atau akan kudisiplin. Kalau kita tidak mau dihajar, berarti tidak mau didisiplin, berarti kita tidak mau dikasih sama Tuhan. Amin. Nah, sesudah itu baru kita mendapat assignment, tugas dari Tuhan. Entah domain kita apa, entah sebagai pekerja, entah sebagai bos, entah sebagai apapun domain kita. Maka pada saat kita mau didik, maka dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apapun yang kita lakukan, itu sesuai dengan Tuhan dan membuat itu menjadi satu kasih karunia kita bekerja. Amin. Saya katakan kita perlu disiplin agar hidup kita apa? Akurat. Katakan akurat. Dan berkualitas seperti hidup Kristus yang tadi katakan sudah teruji. Kita harus mau didisiplin dengan firman dan Roh Kudus. Yaitu melalui Bapa rohani. Atau orang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya sudah lama mencari Bapa rohani. Ingat, Bapa rohani beda dengan mentor atau guru. Karena kalau mentor belum tentu bisa jadi Bapa. Tapi kalau Bapa, otomatis dia juga mau mentor. Amin. Nah, sebetulnya Tuhan sudah siapkan atau menyiapkan beberapa tahun yang lalu. Tapi seperti istri saya bilang bahwa saya baru terkonek dengan Bapak Rohani sejak 8 November tahun 2020. Saya mau katakan, beda sekali ketika kita mempunyai Bapak Rohani. Karena Bapak Rohani memperhatikan pertumbuhan kerohanian kita. Juga hidup kita. Nah, dalam track ini kita diajar untuk hidup clean, clear, dan pure. Dalam hal marriage, money, motif, and moral. Coba bayangkan, bagi kehidupan suami istri yang benar, pasti sehat dan mudah. Karena tidak ada dusta di antara kita, betul? Karena clean, clear, pure. Nggak ada uangku, uangmu, uangmu, uangku. Atau apa istilahnya? Uang-uangan. Apa istilahnya? Uangmu, uangku, 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 gitu kan istilahnya. Nggak ada seperti itu. Karena apa? Tidak ada dusta di antara kita. Handphone kita diambil sama istri kita atau pasangan kita nggak khawatir karena nggak ada yang disembunyikan. Amin. Clean, clear, pure. Mau dicek, nggak ada password-passwordan. Nggak ada ke WC. Bawa handphone. Padahal untuk sesuatu yang nggak bener. Gitu kan. Chattingan sama si AA, UU. Gitu kan. Tidak seperti itu. Karena kita clean, clear, pure hidup kita. Dalam hal marriage, money, motif, sama moral. Pasangan hidup kita menjadi partners destiny. Amin. Untuk bersama-sama menopang menuju destiny yang Tuhan telah tetapkan. Dan yang telah Tuhan sediakan. Coba baca dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan demikian. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Ada saudara destiny saya bilang begini. Mentor hanya menyampaikan informasi. Tapi Bapak Rohani memberikan impartasi kehidupan. Yes. Wow. Mentor hanya menyampaikan informasi. Tapi Bapak Rohani memberikan impartasi kehidupan. Betul. Thank you, brother. Bobby Klapong. Katanya. Saudara-saudara destiny saya. Nah, coba balik dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tetap. Apa? Tetapi ada seperti tulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua apa yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa? Disediakan. Disediakan sama Tuhan. Kita hanya tinggal apa? Mengambil. Hidup kita akan lebih ringan. Betul? Stressless. Katakan stressless.
Bisa lari lebih kencang. Amin. Karena nggak mikirin apa-apa lagi, tinggal ikut Tuhan. Semua itu sudah tetapkan, amin. Karena kita menghidupi hidup ini sebagai anak pemilik apa? Kerajaan surga, amin. Sebab itu bangun kesadaran awareness bahwa kita manusia roh. Dan roh Kristus ada di dalam kita. Christ in us. And us in Christ. The hope of glory. Saya mau sebentar lagi mau tutup dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, berbuah banyak. Yes. Dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan tanpa kita percaya atau tidak percaya, dia tetap Tuhan. Amen. Betul? Tapi kita tanpa Tuhan sama dengan hidup dalam kutuk. Karena apa? Karena mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Ya. Sebagai ayat penutup. Wah, senang kalau bilang ayat penutup. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Coba baca, Mam. 17 ya, Tio. Iya, Yeremia 17 ayat 5. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in and relies on mankind, making weak, faulty human flesh his strength, and whose mind and heart turn away from the Lord. Ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuk itu bukan dibilang bahwa dia miskin, sakit penyakitan, bukan seperti itu. Dalam kehidupannya terasa berat. Ada satu beban. Ada satu kuk. Ada suatu yang mungkin yang tidak tahu apa itu. Tetapi karena apa? Karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Kemampuannya sendiri. Ya. Saya mau katakan, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita terasa pasti berat. Kita terasa tidak sanggup. Sebab itu kita mengandalkan Tuhan. Terlebih pada saat kita punya awareness bahwa ada roh Kristus dalam kita. Coba terakhir, Mam. Filipi 4 ayat 13, TPT. Filipi 4 ayat 13. Ini terakhir, benar-benar terakhir lah. Tadi kan saya bilang terakhir, tapi ini benar-benar terakhir daripada yang terakhir lah. Ya, saya janji, ini terakhir daripada yang terakhir. Filipi 4 ayat 13. TPT ya kalau nggak salah ya. Iya. Filipi 4 ayat 13. B. Yang terakhir. Ya, I find. And I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty. I find that the strength of Christ explosive powers infuses me. Terus terang, saya juga takut disuntik. Saya takut disuntik. Tapi kalau disuntiknya itu Christ explosive power, I love it. Yes. Because what? Because the infuses of the Spirit of Christ to apa? To conquer every difficulty. Amen. Menaklukkan setiap kesulitan kita. Amen. Jadi, kalau ada kesulitan, bukan kekuatan kita lagi. Yes. Tapi apa? Kekuatan yang dari dalam yang sangat eksplosif itu. Yes. Yang memberikan kekuatan. Amen. Sebab itu,
harus punya awareness dalam hidup kita. Ya. Ya, saya mau berdoa. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba-Mu sudah berbicara. Tapi kami percaya Roh Kudus melalui kuasa yang dahsyat itu mengimpartasikan firman-firman yang sudah dikeluarkan. Bisa mengajar, bisa membentuk, bisa mendidik, menyatakan kesalahan dalam nama Yesus. Sehingga ada satu kedisiplinan, kemauan untuk mau menyerahkan diri hidup sehingga diubahkan. Sebab hanya orang-orang yang berubah, hanya orang-orang yang diubahkan yang sanggup mengatasi setiap kehidupan dalam kehidupan ini. Karena orang-orang yang diubah saja, yang mempunyai perspektif kerajaan surga, bisa melihat segala sesuatu. Bukan melihat masalahnya yang besar, tapi bisa melihat perspektif dari surga. Sama halnya seperti Daud. Daud sama yang dialami oleh orang-orang Israel maupun Saul. Dia melihat seorang sosok, mungkin sosok yang tinggi, yang besar, Goliat. Tapi karena Daud mempunyai hubungan, koneksi dengan Tuhan, maka dia bisa melihat dari perspektif surgawi. Dia bisa mengalahkan. Dan dia tidak mendengar apa celotehan, apa khotbah daripada si Goliat. Tapi dia tetap dekat sama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Maka Goliat yang besar bagi orang lain dirobohkan. The giant fall down when you stand undefeated. The giant fall down. Apapun masalah persoalan kita, apapun pergumulan kita, will be fall down when we stand undefeated. In Jesus' name we pray. Amen. Tuhan memberkati.